33 kali, dilanjutkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau kita pikir-pikir kan takbir, tapi yang konsekuen ya. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Selain Allah kecil. Kalau kita menganggap selain Allah kecil, jadi ada masalah pada diri kita kecil. Semasalah gede apapun kecil, karena Allah Maha Besar. Nah, kalau kita sudah menganggap semuanya masalah kecil, berarti kita itu ada ketenangan jiwa. Segala-galanya yang besar adalah Allah. Makanya kadang-kadang kita besaran mana? Musibah kita dengan besaran Allah. Jadi saya tanya. Ibu kan punya masalah, kita juga punya masalah, punya problema. Besaran mana problema ibu dengan besaran Allah? Nah, kalau Allah sudah dibesarkan oleh kita, keyakinan kita, maka semua apa yang ada di kita itu kecil. Kecil. Katakanlah masalah kita kecil, jangan dibesar-besarkan. Sebab kalau masalah kita dibesar-besarkan semakin besar. Nah, kalau sudah semakin besar gimana? Udah kebobolan kita. Artinya apa kebobolan? Otak kita nggak kuat. Otak kita stres. Nah, kita harus tahu diri. Wilayah-wilayah kita, batas-batas kita tentang masalah berpikir, masalah problema itu ada batasnya. Ada apanya, Bu? Batasnya. Ada batasnya. Di luar batas kemampuan manusia, jangan dilewati, jangan dimasuki. Itu kita nggak punya kemampuan. Satu contoh, saya kasih contoh ya. Di sini mungkin yang punya anak 3, 4 atau 5. Itu menurut catatan daripada matematika, kalau kita punya anak 4, satu hari taruhlah itu 50.000 ditambah ibu bapak berarti berapa? Berarti 6 kali 50 berapa? 300. Satu hari 1 bulan 9 juta. Nah, itu 9 juta itu wilayah kita bukan. Kalau bukan wilayah kita, jangan kamu masuk, nanti jebol otaknya. Sedangkan, mohon maaf, suami kita atau kita sendiri gajiannya, penghasilannya bukan sampai segitu sebulan. Bahkan cuman ya gajian 4 juta, 5 juta. Betul. Terus kita masuk ke wilayah itu, wilayah darurat. Kira-kira offset apa enggak tuh? Offset. Ibarat main bola mau ditendang. Udah masuk ke yang itu apa, yang garis-garis itu, offset, repeat, jangan masuk, gak boleh, pelanggaran berat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ibu masuk terus, jebol otaknya ibu. Bagaimana mungkin kebutuhan kita cuman hanya gajian kita 4 juta, 5 juta, pemasukan atau apa, pengeluaran 9 juta. Siapa yang akan memberikan solusi siapa? Otak kita nggak mampu. Nah, disitulah ada kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Kenapa aku mengatakan kayak itu? Supaya hati kita tenang, jiwa kita tentram, jangan masuk yang bukan wilayahnya. Kira-kira sampai di sini paham apa nggak, Bu? Apa yang pahamnya? Jangan melewati batas. Nah, itu dia, jangan melewati batas itu. Kan kita kadang-kadang kan terlalu melalui batas kita, batas wilayah terlarang, kita lewati, udah terjadi clash, kontra antara kenyataan, fakta dengan perbuatan, salah. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang tuh nggak tenang. Usahakan, Ibu, Masya Allah, kita usahakan tenang, Bu. Jangan sampai kita, Masya Allah, melewati batas darurat. Saya berpikir masalah tentang kehidupan. Ya, tentu saja mungkin ibu para jamaah lebih dulu lah daripada saya. Tapi solusinya kayak gitu. Kalau Anda pergi solusinya, kalau nggak melalui tauhid, pergilah ke dukun, ke paranormal, bikin runyam, bikin apa, nggak karuan pikirannya.
Dukun saja apa punya problema, anaknya saja tuh SPP belum bayar. Bagaimana mungkin ibu mau ngadu? Ngadu yang gak punya masalah, itu baru bener. Ngadu yang gak punya masalah. Ngadu yang punya masalah, gak bener. Nanti di masalah-masalahin. Nah, lalu siapakah? Pertama, kita kepada Allah. Kedua dengan Rasulullah, bertawasul dengan Nabi, baca-baca sholawat, ingat-ingat Nabi sebagai jembatan kita, terus menerus. Itu yang perlu harus kita imani. Gak ada saat sekarang ini, gak ada yang memberikan solusi. Gak ada itu. Pemerintah nih ya, yang katanya bayar bangun jalan tol, pembangunan Masya Allah di mana-mana, itu bukan dari siapa, itu dari ngutang. Kekurangannya apa? Genjot pajak. Apa-apa dipajaki. Akhirnya apa? Dia yang ngutang, rakyat yang bayarin. Itu kan runyam. Sampai kapanpun dia nggak bisa selesai. Tuh, makanya ini kita punya wilayah-wilayah sendiri. Ada wilayahnya wajib, ada wilayah haram, ada wilayah mubah, ada wilayahnya makruh. Tuh. Wilayah haram itu tadi, awas. Kalau kamu otakmu nggak kuat, jangan masuk. Nah kalau ibu terus nggak punya pikiran kayak gitu, jebol. Saya kasih contoh Ibu Siti. Ya, kenapa Ibu Siti? Saya kasih contoh. Dia juga udah tua, pengalaman banyak, anak juga banyak. Yang punya anak 11 siapa di sini coba? Dia. Yang punya pengalaman pahit siapa? Dia. Coba. Yang duluan ada siapa? Di sini. Itu. Dia. Jadi kalau misalkan dia jadikan ikon contoh, ya itu bagus. Soalnya dia berpengalaman. Suaminya, sahabat saya, kuli. Anak 11 suaminya kuli. Ya Bu Siti ya. Ini mandor. Ya kuli apa ini. Itu. Udah. Nah itu pengalaman itu saya pikir belum tentu yang namanya ustadz, kiai kuat, belum tentu. Makanya harus belajar dari orang-orang yang sudah pernah menjalani. Baru saya salut. Belajarlah dari orang dulu. Jadi kalau orang dulu itu memang sederhana sekali. Kadang-kadang dia hidupnya panjang, umurnya ya sehat-sehat. Itu kan nggak neko-neko. Kalau hari ini habis rezekinya, dia nggak neko-neko, cari lagi. Ya jadi tukang kuli kayak, jadi tukang matung kayak, jadi tukang songgol kayak apa. Selesai pulang, udah itu seadanya dihabisin. Besok nggak ada lagi, kuli lagi. Terus bekerja terus. Kalau enggak, kita enggak. Kalau kita kuli pikiran terusan. Nah akibatnya apa? Mohon maaf, ada pepatah, jangan sampai kita laju sebelum Berkembang. Ada laju sebelum berkembang. Satu contoh, anak buah saya, tapi nggak usah disebut namanya. Kalau disebut namanya takutnya fitnah. Di bawah saya jauh umur saya, nikah dia. Begitu nikah dia punya anak 2. Sekian tahun, udah berubah mukanya, peot ini macam-macam, berubah tuh. Ini siapa kamu bukan? Iya, aku kan anak gue sampean Pak Haji. Ya Allah, itu drastisnya dia rumah tangga. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Bukan nggak ada lagi, banyak. Cuman kita nggak mengawali aja. Itu begitu drastisnya perubahan pada fisik kita. Jadi kalau perubahan fisik kita itu menunjukkan batin kita juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah, saya lihat di jamaah di sini dari dulu kayak gini wajahnya. Amin. Amin. Antara kenyataan faktornya, amin. Enggak kecil sekali. Kalau jiwanya lagi merengut, lagi apa? Pasti perubahan auranya ada dalam fisik. Coba aja sekali-kali ibu kalau lagi marah-marah ngaca, pernah nggak kalau lagi marah ngaca? Enggak. Pernah. Serem ya. Kalau pernah ibu kalau lagi marah ngaca, saya yakin bu, ini rambutnya auga-uga. Benar itu. Kata anak saya itu. Iya. Iya, Mas.
Sayangnya kan ibu kalau ngaca kan lagi pada suasana damai, tenang kan ya. Jadi ya cantik dong. Coba sekali-kali kalau lagi marah ngaca, biye, ngejeber. Itu para jamaah alhamdulillah. Tapi saya lihat benar, luar biasa gitu loh. Jadi ini sering kita dengar Bu, kalau kita baca itu tadi takbir, yang benar takbirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu udah Maha suci Allah, semuanya kotor sebab Allah nyuci. Kemudian alhamdulillah. Sekecil apapun kita ucapkan alhamdulillah. Jangan yang besar-besar dulu. Besar baru alhamdulillah. Kecil, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak yang gitu? Mana orangnya? Jadi kecil besar tetap ucapan alhamdulillah. Makanya orang Jawa, orang Sunda, orang Lampung, orang Batak, orang mana pasti konsepnya sama. Walaupun rugi tetap untung. Ini walaupun rugi tetap Untung. Coba ibu lagi jalan-jalan kesepet motor jatuh, untung gak mati. Betul apa enggak? Betul. Ibu masih kayak gitu, kenapa? Aku bilang untung, pasti untung, walaupun rugi. Itu hebatnya tuh. Apa itu namanya? Berarti rugi atau besar kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bu, kalau ibu baca alhamdulillah di mana sih? Coba siapa yang tahu? Jangan kita baca alhamdulillah, 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 lihatnya ke atas. Tetangganya beli TV, nah, waduh, itu bukan alhamdulillah, bikin panas. Dia baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengeran kuping, tuh si Atun beli mobil, aduh, tuh si itu beli parabola, udah, dia beli parabola, kita beli Paramek. Paramek. Itu ada lagi sana tuh belas tuh dekat Cerot tuh, orang beli lemari es, di sini hatinya stres. Nah, coba kalau kayak gitu, jadi kalau alhamdulillah benar-benar alhamdulillah, lihat ke bawah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, yang saya kejar untung per hari 400.000, ternyata di depan kita itu 200.000, tapi anak-anak udah makan semuanya, betul, padahal kita selamat. Alhamdulillah. Jangan cemberut. Alhamdulillah cemberut dulu. Ya, mau berangkat kerja, mau dagang cemberut. Kira-kira gairah apa enggak? Kalau berangkat ngaji berangkat mau dagang berangkat mau apa cemberut. Kira-kira gairah apa enggak? Enggak. Nah itu dia. Usahakan Bu. Walaupun hatinya remuk nih. Kan saya udah kasih tahu ya waktu kemarin dulu. Kalau Anda baca syairnya Ebit Ade Ikhlas, itu pernah kan? Dulu ikhlas? Ya. Bila kita ikhlas, semuanya akan gagal tenang. Kira-kira ikhlas. Itu. Ebit Ade ya. Itu. Bila kita ikhlas. Tapi kalau kita berangkat dan nggak ikhlas, pasti kita akan kecewa. Karena berangkatnya nggak ikhlas. Makanya kita ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Maksudnya apa? Kalau sholat diawali dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar. Maksudnya begitu. Semuanya kecil, apapun permasalahan Allahu Akbar. Kalau kita sudah Allahu Akbar, udah Bu. Allah Maha Besar. Jangan kita lagi sholat masalah-masalah dibawa-bawa. Aduh, itu kurang ajar, dompet taruh di mana? Ini waduh, udah kacau. Ada nggak gitu? Ada. Mana orangnya? Jadi kalau Allahu Akbar udah, alhamdulillah. Jadi banyak kata-kata yang kita ucapkan pantas di hadapan Allah. Tapi banyak kata-kata kita yang kotor, yang kurang ajar, nggak pantas kita ucapkan. Kecewa, ya langsung menghujat, langsung apa? Itu kan bikin suasana nggak benar, nggak tenang. Maka usahakanlah Bu. Ibu pernah, tapi saya yakin di sini pada waktu lebaran udah berapa kali? Lebaran haji, lebaran